Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bitaufiqihi tatanazzalul khairat wa bifadlihi tahaqqaqul ghayat. Walladzi khalaqal arda was samawat wa arzaqa kulla makhluqatin bijami'il kainat wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bimakarimal akhlaq wa asyrafil adat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kalian berada, fi hadhil munasabati syarifah, di kesempatan yang mulia ini, insyaallah saya akan menerangkan tentang gelar lulusan Ramadan. Kalian sudah tahu semuanya, ketika kita sudah menjalani sebuah pendidikan, misalnya SD, dan kita setelah menjalani SD 6 tahun, maka kita akan diwisuda dan kita mendapat gelar, entah itu mumtaz, baik, lulusan yang baik, yang bagus, yang istimewa, entah itu jaid, hanya baik saja. Banyak sekali gelar-gelarnya. Yang pasti kita telah melaksanakan pendidikan SD. Selanjutnya SMP dan SMA. Lebih-lebih ketika kita sudah kuliah. Ketika kita sudah kuliah menjalankan S1 selama 4 tahun lamanya, ketika kita di wisuda, kita mendapatkan gelar wisudawan pertama. Misalkan atas nama fulan, dia mendapatkan gelar kumlud atau mumtaz istimewa. Dia mendapatkan gelar karena hasil dia ketika kuliah sungguh-sungguh. Makanya dia mendapatkan gelar yang istimewa. Begitu pula kita sekarang. Kita sekarang sedang menjalani pendidikan Ramadan. Kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dari tahun ke tahun, dan diberikan di dalam 1 tahun itu 1 bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan di kesempatan inilah, Ramadan inilah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mendapatkan gelar, yaitu gelar menjadi orang-orang yang bertakwa, seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kama qala Allah taala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa seperti kama kutiba, seperti yang diwajibkan kaum-kaum sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Visi kita menjalankan atau tujuan kita menjalankan bulan puasa yaitu untuk mendapatkan gelar muttaqin, gelar orang-orang yang bertakwa. Pasti kalian selalu bertanya-tanya di dalam otak kalian, apa sih yang dimaksud dengan bertakwa? Apa sih yang dimaksud dengan takwa? Banyak sekali definisi para ulama tentang apa itu takwa. Yang termasyhur, yang paling terkenal yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib. Simpelnya begini, takwa adalah dia yang selalu mengerjakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang disebut dengan takwa. Banyak sekali pendapat-pendapat tentang takwa, tapi esensinya atau isi dari arti takwa tersebut yaitu tadi amal ma'ruf nahi mungkar, menjalankan yang baik dan meninggalkan yang jelek. Itu dia definisi takwa. Tapi teman-teman, ternyata tidak hanya gelar takwa yang didapatkan oleh semua orang, malah ada yang lebih buruk teman-teman. Jadi Bapak akan kasih tahu semuanya, ada 3 gelar bagi manusia yang menjalankan Ramadan. Yang pertama, gelar muttaqin yang tadi Bapak bacakan dalilnya, yaitu
kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa setelah Ramadan itu. Yang kedua, menjadi celaka. Ada yang muttaqin mendapat orang yang bertakwa setelah Ramadan, ada yang celaka, manusia yang celaka. Dan yang ketiga, ada yang manusia yang menjadi seburuk-buruk manusia ketika dia setelah melaksanakan Ramadan. Maka dari itu Bapak akan merinci satu persatu. Yang pertama, muttaqin. Pak, bagaimana kita mengetahui orang itu mendapat gelar muttaqin, menjadi orang yang bertakwa setelah Ramadan? Ada ciri-cirinya teman-teman. Yang pertama, ketika dia sudah melaksanakan Ramadan penuh 1 bulan dengan keseriusan dan sungguh-sungguh berharap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya, itu dia yang disebut dengan muttaqin. Ciri-ciri yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang pertama al-khaufu minal jalil. Yang pertama al-khaufu minal jalil, yang kedua wal amalu bitanzil, yang ketiga ar-ridha bil qalil, dan yang keempat al-isti'dadu liyaumil rahil. Ada 4 teman-teman. Yang pertama al-khaufu minal jalil, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jalil, sifat-sifat Allah. Dia takut kepada Allah ketika dia sudah Ramadan, dia takut kepada Allah. Ketika kita takut kepada Allah, pasti kita akan menjauhi maksiat-maksiat teman-teman. Pasti itu. Dan kita selalu akan menjalankan apa-apa yang diperintah Allah. Yang pertama al-khaufu minallah. Yang kedua al-amalu bitanzil, amal soleh yang terus menerus, istiqomah, berkelanjutan. Mereka di bulan Ramadan sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bulan Ramadan kita selalu menjauhi maksiat. Kita selalu tilawah, menghafal Quran, segala-gala amalan-amalan kita laksanakan, sholat sunnah, bersedekah, infak, zakat, semua kita lakukan di bulan Ramadan, dan kita takut untuk bermaksiat teman-teman. Maka itu ketika setelah Ramadan, semua amalan itu tidak hilang begitu saja, tapi dia teruskan istiqomahnya ketika di bulan Syawal, Muharram, semua bulan-bulan selain Ramadan. Itulah ciri-ciri orang yang muttaqin. Ketika selain di bulan Ramadan, dia tetap meneruskan amal-amal yang baik di bulan Ramadan secara terus menerus, istiqomah teman-teman. Itu yang kedua teman. Yang ketiga yaitu waridho bil qalil. Aridho ini dikatakan qanaah. Qanaah walaupun sedikit. Qanaah itu kita selalu bersyukur walaupun sedikit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat wal isti'dadu liyaumil akhir. Persiapan untuk hari kematian. Dia selalu menyiapkan ketika dia akan mati. Dia persiapkan semua amal-amal ibadah untuk kelak dia bakal di akhirat nanti, teman-teman. Jadi ada 4. Yang keempat ini mempersiapkan kematian dengan cara memperbanyak amal, selalu menjauhi maksiat, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, mengamalkan isi Al-Quran. Banyak sekali amal-amal yang kita persiapkan sebelum kita mati. Jadi ciri-ciri orang muttaqin ada 4. Yang pertama tadi al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua wal amalu bitanzil, amal yang terus menerus. Terus yang ketiga ar-ridha bil qalil, qanaah walaupun sedikit. Yang terakhir wal isti'dadu liyaumil akhir, persiapan kematian teman-teman. Terus teman-teman, ternyata ada yang kedua dari golongan yang berpuasa tapi dia celaka. Yang kedua adalah manusia yang celaka teman-teman. Kenapa mereka celaka? Pasti mereka semua bertanya-tanya, kenapa sih celaka? Rasulullah SAW bersabda, rugima anfu rajulin dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Celakalah, kata Rasulullah SAW, bagi orang yang menyebut-nyebut nama Muhammad SAW tapi dia tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sallu alaihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita harus selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena setiap salawat diberi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan insyaallah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, rugima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yaghfir lahu. Ini teman-teman yang kita bicarakan sekarang. Mereka celaka, kenapa? Karena mereka di hadis ini celakalah orang yang ketika bulan Ramadan masuk, bulan Ramadan dan Ramadan itu berakhir tapi dia dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia belum diampuni dosanya, teman-teman? Pertanyaannya kayak gitu. Karena tidak memaksimalkan di bulan Ramadan. Mungkin bulan Ramadannya ada yang bolong. Mungkin ketika Ramadan dia mencuri, mungkin ketika Ramadan dia berbuat maksiat dan tidak memaksimalkan amalan-amalan ibadahnya. Maka dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah salah satu orang yang celaka, disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus disebutkan juga min shaimin hadduhu min siyamihi alju wal atash. Banyak dari orang-orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus karena dia tidak memaksimalkan Ramadannya mungkin. Mungkin saja dia Ramadan dari pagi sampai buka dia tidur, tidak sholat. Itu sama saja bohong, teman-teman. Seperti kita mengisi ember, kita isi dengan air, akan tetapi ember tersebut bolong dan keluar semua airnya. Seperti itu teman-teman bagi orang-orang yang berpuasa tapi tidak sholat, sama saja bohong, teman-teman. Terus lanjutnya yang terakhir teman-teman, yaitu seburuk-buruk manusia. Jadi ada 3 tadi gelar orang-orang yang setelah Ramadan, lulusan Ramadan, yaitu pertama mutakin, kedua orang yang celaka, yang ketiga seburuk-buruk, dia lebih jelek dari yang celaka, lebih jelek. Siapakah mereka? Min syararil khalqi man arafa rabbuhu inda Ramadan. Nih teman-teman, sejelek-jeleknya manusia ya, dia yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan. Dan setelahnya dia lupa lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksudnya? Dia cuma beribadah ketika Ramadan doang. Dia tilawah cuma Ramadan doang. Dia sholat cuma Ramadan doang. Dia berinfak cuma Ramadan doang. Bayar zakat cuma Ramadan doang. Semua amalan-amalan cuma dilakukan pas Ramadan doang. Setelah Ramadan berakhir, dia kembali maksiat, dia kembali mencuri, dia kembali berbuat jelek, berkata kotor. Itu teman-teman. Maka dia menjadi orang yang seburuk-buruk manusia, teman-teman. Itulah teman-teman, ada 3 gelar lulusan Ramadan. Mungkin hanya itu teman-teman. Tulis yang baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.